Oke guys, eh, selamat malam. Di sini kita akan introduction dulu mengenai Django. Apa itu Django? Kita buka di website namanya medium.com. Nah di sini kenapa sih kita memilih Django untuk membuat website? Nah di sini ada beberapa kelebihan kenapa kita harus menggunakan Django. Nah di sini ada penjelasan ya sekilas ya. Pada zaman sekarang ini, teknologi untuk membuat sebuah website telah berkembang dengan pesat. Nah, hal ini ditandai dengan munculnya berbagai macam web framework yang terkenal seperti CodeIgniter, Cake PHP, Symfony, Laravel, Ruby on Rails, and Django. Nah, setiap framework memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga web developer dituntut untuk dapat memilih web framework yang tepat sesuai dengan kebutuhan kliennya. Nah, di sini sebagai web developer, saya sudah banyak membuat website sejak tahun 2011. Nah, di sini saya sudah banyak membuat website sejak tahun 2011 ini, maksudnya dari ya, si pembuat website di medium.com ini. Bukan saya, tapi di pemilik website ini ya. Kebanyakan web framework yang saya gunakan adalah framework PHP seperti CodeIgniter, Cake PHP, dan Laravel. Dengan web framework tersebut, saya sudah berhasil membuat banyak website dengan baik sesuai permintaan klien. Nah, ini kan sejak tahun 2011 ya. Nah, di sini, di sini pada tahun 2018 saya mulai beralih menggunakan framework Django. Nah, di sini ya. Iya, mulai beralih ya menggunakan framework Django di sini. Nah, peralihan ini bukan sekedar tanpa alasan, akan tetapi disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang berdasarkan kebutuhan web pada saat itu. Hingga kini, banyak sekali kelebihan yang diperoleh dalam menggunakan framework Django. Nah, sekarang kita apa itu Django? Kita membahas apa itu Django, oke? Nah, Django adalah sebuah framework yang berbasis Python. Nah, jadi bahasa Python ini adalah bahasa pemrograman. Bahasa Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sangat terkenal pada saat ini di samping bahasa Java, C, dan C++. Bahasa Python memiliki sintaksis yang sangat-sangat sederhana dan mudah dimengerti, serta memiliki library dan tools yang lengkap, sehingga popularitasnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nah, pada mulanya, Django dibuat untuk memenuhi kebutuhan aplikasi dari sebuah penerbit surat kabar yang bernama Lawrence Journal World di Kansas. Nah, perusahaan tersebut terkenal dengan deadline-nya yang ketat, konten teks yang banyak, file-file media, dan traffic yang padat. Sehingga dibutuhkan sebuah web framework serbaguna yang dapat menangani semua masalah itu. Nah, oleh karena itu, dibuatlah framework Django ini pada tahun 2003 oleh dua orang web developer yang bekerja di sana, yaitu Andrian Holovati dan Simon Wilson. Nah, dua orang ini yang membuat uh, framework Django ini. Nah, Andrian Holovati dan Simon Wilson ini semula menggunakan PHP. Ya, jadi sebelum mereka menciptakan sebuah framework Django, dia menggunakan PHP. Namun, karena perusahaan penerbitannya membutuhkan update yang sangat cepat ya. Jadi perusahaan itu membutuhkan penerbitannya update yang sangat cepat. Nah, sehingga sulit bagi mereka untuk memenuhi deadline menggunakan PHP. Nah, di sini kan sudah kelihatan kan, mereka tuh sulit ketika memenuhi deadline menggunakan PHP. Nah, di sini mereka membutuhkan sesuatu yang lebih cepat. Nah, saat itulah mereka memutuskan untuk pindah ke Python. Nah, di sini mereka mulai mengerjakan sebuah web framework untuk membuat pengkodean menjadi lebih sederhana dan efektif.
Web framework itu dinamakan Django, sebuah nama yang diambil dari nama gitaris Django Reinhardt. Nah, jadi di antara kedua orang ini, Adrian Wolfati atau Simon Wilson ini, jadi salah satunya dia itu adalah penggemar dari gitaris Django Reinhardt, sehingga web frameworknya dinamakan Django. Nah, di sini pada tahun 2005 Django sudah dirilis sejak publik sebagai proyek open source. Nah, di sini open source ya, jadi gratis, siapapun boleh mengaksesnya. Pada kenyataannya, Django tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dari perusahaan penerbit surat kabar saja, tetapi juga Django dapat digunakan untuk membuat sebuah platform ilmiah, platform keuangan, social network, content management system, dan lain sebagainya. Django dapat bekerja dengan berbagai macam basis data populer, misalnya SQLite, MySQL, PostgreSQL, dan Oracle, serta dapat menjalankan beberapa basis data yang berbeda dalam waktu bersamaan. Selain itu, Django juga bersifat cross-platform, sehingga dapat digunakan pada berbagai macam sistem operasi seperti Windows, Mac OS, Linux, dan lain-lain. Nah, yang bersifat cross-platform ini menurut saya tuh sangat sangat simpel. Jadi mudah digunakan di macam-macam atau berbagai sistem operasi seperti Windows dan lain sebagainya. Nah, di sini kenapa kita memilih Django? Nah, di sini ada beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan alasan mengapa kita memilih Django sebagai framework untuk membuat sebuah web. Nah, yaitu yang pertama, Django adalah web framework yang sangat cepat. Aplikasi web yang kita buat akan berjalan dengan cepat jika menggunakan Django. Nah, yang kedua, Django mudah digunakan, mudah dipelajari, dan mudah dipraktikkan. Hanya butuh beberapa langkah yang mudah dalam waktu singkat. Kita sudah bisa membuat aplikasi web dengan baik. Yang ketiga, Django cocok untuk segala macam aplikasi web dari yang sederhana hingga yang sangat kompleks. Django juga bersifat scalable. Selain dapat digunakan untuk proyek berskala kecil, juga dapat diterapkan pada proyek berskala besar. Nah, yang selanjutnya di sini juga Django aman digunakan. Django melindungi aplikasi dari berbagai masalah keamanan yang umum ditemui. Misalnya click checking, cross-site scripting, request for query, SQL injection, dan lain-lain, dan masih banyak lagi sistem keamanan yang dimiliki oleh Django. Nah, selanjutnya Django juga memiliki dokumentasi yang baik, bahkan yang terbaik di antara framework open source yang lainnya, dan masih terus diperbarui hingga saat ini. Nah, jadi framework Django ini sudah ada dokumentasinya, dan juga terbaik ya, dokumentasi terbaik di antara beberapa framework open source yang lainnya seperti itu. Nah, Django mapan dan matang. Nah, di sini Django memiliki komunitas pendukung yang sangat besar, sehingga kita bisa dengan mudah mendapatkan bantuan jika menemui masalah pada saat pengkodean. Nah, di sini Django juga telah ada selama lebih dari 10 tahun lamanya dan telah melalui tahap peningkatan yang signifikan. Banyak hal yang telah disempurnakan dan banyak hal baru yang telah ditambahkan. Nah, dari kesimpulan materi yang telah saya bacakan tadi di atas, nah di sini kesimpulannya tuh Django tuh gimana sih? Nah, di sini kesimpulannya popularitas bahasa Python semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga semakin banyak tools back-end ditulis dalam bahasa Python. Dengan demikian, akan lebih mudah untuk mengintegrasikannya bila kita menggunakan web framework berbasis bahasa Python. Web framework berbasis bahasa Python yang ada pada saat ini misalnya Django, Flash, Web2Py, CherryPy,
Turbo Girls, Turbo Gears, Battle, Pyramid, Tornado, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi yang framework yang menggunakan bahasa Python. Nah, dibandingkan dengan web framework yang lainnya, Django lah yang paling terkenal dan paling banyak digunakan karena fiturnya yang paling lengkap. Nah, di sini jadi Django itu dibanding dengan framework yang lainnya, dia lebih aman dan lebih simple dan lebih powerful seperti itu. Nah, Django juga merupakan web framework yang sangat cepat, mudah digunakan, dan cocok untuk berbagai macam aplikasi web. Oleh karena itu, Django sangat dianjurkan bagi para pemula yang hendak membuat sebuah website. Nah, seperti itu. Jadi ketika kalian pemula, saya sarankan untuk menggunakan framework Django. Karena mengapa? Karena lebih cepat dan efisien dan sangat cocok sekali untuk pemula. Seperti itu. Apalagi kalau kalian ingin membuat sebuah website dan kalian belajar pakai Django, pasti cepat seperti itu. Nah, di sini perusahaan-perusahaan besar di dunia pun sudah banyak yang beralih menggunakan Django. Nah, hal ini terbukti dari semakin banyaknya website-website yang terkenal yang menggunakan Django. Seperti Instagram, ya. Jadi Instagram dia menggunakan framework Django. Mozilla, Pinterest, Spotify, Disqus, NASA, The Washington Post, The Onion, Bitbucket, dan Dropbox. Jadi mereka semua menggunakan framework Django untuk membangun aplikasinya seperti itu. Nah, di medium.com ini sudah menggunakan Django sejak tahun 2018. Nah, kelebihan yang paling terasa ya adalah kecepatan dalam membuat webnya. Jadi ini yang perlu kalian ingat dan perlu kalian garis bawahi, kecepatan dalam membuat web. Nah, jadi membuat web ini sangat luas. Ketika kalian ingin membuat sebuah website, sistem aplikasi, misalnya sistem aplikasi perpustakaan, sistem informasi pengelolaan barang, dan lain sebagainya. Pekerjaan yang biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama saat dikerjakan dengan web framework lain, ya, dapat dikerjakan dengan beberapa langkah mudah saja dengan Django. Nah, jadi di sini maksudnya, misalnya kalau kalian tuh membutuhkan waktu yang cukup lama saat mengerjakan sebuah proyek, sebuah aplikasi dengan menggunakan web framework yang lain, itu ketika kalian menggunakan framework Django dapat dikerjakan dengan beberapa langkah saja, mudah untuk menggunakan Django-nya. Nah, selain itu, Django juga sudah memiliki sintaksis yang sederhana, mudah dibaca, mudah dimengerti, dan mudah dipelajari. Nah, sehingga kita atau pemula pun dapat dengan lebih mudah membuat kode yang clean ya. Maksudnya clean itu karena framework Django itu codingannya ya, sintaksisnya sangat simple. Jadi nggak perlu bermuluk-muluk seperti itu. Nah, atas dasar pertimbangan-pertimbangan itu ya, kami atau saya dari pemilik webmedium.com ini beralih menggunakan Django. Nah, seperti ini. Menggunakan framework Django membuat website terasa menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Nah, jadi seperti ini. Apabila website Django itu jika dibandingkan dengan website lain. Nah, jadi ketika kalian ingin belajar, saya sarankan untuk menggunakan framework Django. Nah, mungkin apakah ada yang ditanyakan? Silakan ketik di kolom komentar. Oke.